Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktavida Violan. Di sini saya akan menjelaskan tentang recount text. Definition of recount text atau pengertian dari recount text. Dalam bahasa Inggris, recount text is a text which retells events or experiences in the past. Artinya, recount text adalah teks yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lalu. Selanjutnya ada the purpose of recount text atau tujuan dari recount text. Yang pertama yaitu memberikan informasi. Recount text dapat bertujuan untuk memberikan informasi tentang suatu rangkaian kejadian atau pengalaman pribadi di masa lalu kepada orang lain. Yang kedua yaitu memotivasi. Recount text juga bisa dijadikan bahan refleksi diri mengenai suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Dengan begitu, penulis bisa sekalian mengambil hikmah positif dan memotivasi diri apabila ada kejadian yang kurang mengenakan. Yang ketiga yaitu mendokumentasikan kejadian. Karena recount text ini berisi cerita tentang kejadian dan pengalaman di masa lalu atau yang pernah terjadi di masa lalu, maka penulis bisa menjadikannya sebagai media untuk mendokumentasikan peristiwa yang dianggap penting, bisa dalam bentuk buku, diary, atau jurnal pribadi. Yang keempat yaitu menghibur pembaca. Seperti layaknya jenis teks yang lain, recount text juga berfungsi untuk menghibur pembaca karena recount text bisa menceritakan pengalaman yang menyenangkan. Contoh, cerita liburan atau cerita di masa kecil, seperti itu. Selanjutnya ada generic structure of recount text atau struktur recount text. Yang pertama ada orientation. Bagian ini merupakan bagian pembuka teks atau pendahuluan yang berisi latar belakang dari suatu kejadian seperti siapa yang terlihat, siapa yang terlibat, atau kapan dan di mana kejadian tersebut terjadi. Selanjutnya, series of events. Bagian ini merupakan bagian isi teks yang berisi serangkaian kejadian beruntun yang dialami oleh penulis. Misalnya, jika recount text tersebut menceritakan tentang pengalaman lomba, maka bagian series of event-nya berisi serangkaian kejadian yang dialami secara berurutan, mulai dari awal persiapan lomba, terus ke bagaimana lombanya, hingga lomba berakhir. Kemudian yang nomor 3 yaitu reorientation. Bagian ini merupakan penutup teks yang berisi kesimpulan, pesan, kesan, atau perasaan penulis atas kejadian yang dialami. Misalnya, penulis menceritakan tentang pengalaman lombanya dan ternyata ia menang juara 1 dalam lomba tersebut. Maka penulis bisa menceritakan bagaimana gembiranya ia ketika tahu bahwa ia berhasil menang juara 1. Kemudian, types of recount text, jenis-jenis recount text. Di sini terdapat 3 jenis recount text. Yang pertama yaitu personal recount text, yang kedua factual recount text, dan yang terakhir yaitu imaginative recount text. Yang pertama, personal recount text yaitu teks yang berisi pengalaman pribadi penulis. Jenis recount text satu ini merupakan yang paling sering ditemukan dalam contoh recount text. Jadi, personal itu pengalaman pribadinya si penulis ini ya. Kemudian, factual recount text. Teks yang berisi peristiwa yang benar-benar terjadi atau faktual, misalnya seperti laporan mengenai suatu percobaan ilmiah, laporan forensik, atau laporan dari kepolisian. Pada factual recount text tidak terpaku pada kejadian pribadi ya, tapi bisa juga kejadian yang
dialami oleh orang lain. Kemudian, imaginative recontext. Ini yaitu jenis recontext yang berisi tentang cerita imajinatif yang dialami seseorang. Cerita imajinatif ini bisa berupa khayalan, atau imajinasi atau juga mimpi. Selanjutnya ada language features of recontext atau kaidah kebahasaan recontext ya. Yang pertama yaitu menggunakan simple past tense. Kenapa harus simple past tense? Karena kejadian yang diceritakan adalah kejadian yang terjadi di masa lampau. Jadi kita harus menggunakan tenses yang berfungsi untuk mengungkapkan kejadian yang terjadi di masa lalu, yaitu simple past tense. Yang pertama ini ada rumusnya, yaitu subject plus verb to. Contohnya I run. Terus misalnya saya sudah pergi, I went. Jadi memakainya verb 2 ya. Lanjut yang contoh nomor 2 yaitu subject plus be plus complement. Contoh, it was hard. Was itu menandakan masa lampau atau sudah terjadi. Yang nomor poin 2, menggunakan adverb of time dan adverb of sequence. Selain itu, dalam membuat recontext, kalian juga bisa menggunakan berbagai adverb atau kata keterangan seperti keterangan waktu dan keterangan urutan. Contoh untuk adverb of time atau keterangan waktu digunakan untuk menunjukkan masa lalu. Contohnya antara lain yang pertama yesterday, berarti kemarin, last week, last month, an hour ago, a year ago, itu adverb of time. Kemudian adverb of sequence, keterangan urutan, digunakan untuk menunjukkan urutan terjadinya kejadian. Contohnya first, then, after that, at last, and finally. Ya, jadi tadi itu penjelasan tentang recontext.